pelajaran kita pada hari ini. Mari kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan melantunkan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, dengan melantunkan doa tadi, semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Ibu absen dulu ya. Eka Aisyah. Iya. Hadir. Ulfa. Hadir. Nadiza. Hadir. Umu Salama. Hadir. Nelly. Hadir. Ayu Ramadhani. Hadir. Baiklah, hadir semua ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, kemarin kita sudah pelajari tentang dinasti Ayyubiyah mengenai sistem pemerintahannya. Dan Ibu ulang kembali, siapa pelopor atau pendiri pertama dari dinasti Ayyubiyah? Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, benar. Jadi dinasti Ayyubiyah itu berdiri, sudah kemarin dan sudah menjelaskan, berdiri selama kurang lebih 300 tahun ya. Nah, pelajaran kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya mengenai khalifah dan serta ilmuwan atau ulama yang ada pada masa dinasti Ayyubiyah tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui nama-nama dan para khalifah yang ada pada masa itu serta para tokoh ilmuwan atau ulama yang ada pada masa itu, agar kita bisa meneladani bagaimana kepemimpinan dari mereka dan agar kita bisa mengetahui proses pemerintahan mereka, sistem pemerintahannya seperti apa, dan kita bisa meneladani bagaimana kepemimpinan mereka dalam memimpin, dan serta ilmuwan kita bisa mengetahui keahlian mereka dan bagaimana usaha mereka dalam menggeluti bidang keahlian mereka pada masing-masing. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan yang pertama itu mengenai khalifah. Yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang memimpin dari tahun 1174 sampai 1193. Yang bernama lengkap Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Beliau itu seorang jenderal dan pejuang Muslim Kurdi dari Tirkiye, daerah utara Irak. Beliau mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman. Masa kekuasaannya itu mulai dari tahun itu tadi, dan dia juga dinobatkan pada tahun 1174 serta dimakamkan di Masjid Umayyah, yaitu di Damaskus, Syria. Selanjutnya itu pengganti dari beliau adalah beliau juga terkenal di dunia Muslim dan Kristen dikarenakan kepemimpinan kekuatan militernya dan sifatnya yang ksatria. Beliau juga seorang ulama dan yang menjelaskan kitab dari Abu Daud mengenai hadis, memberi penjelasannya, dan dia mempunyai 4 orang istri. Yang istri terakhirnya itu bernama Aisyah, bukan Aisyah putri Abu Bakar ya, tapi Aisyah itu putri Abdurrahman yang berusia 29 tahun. Jarak usia mereka 50 tahun. Dan selanjutnya setelah beliau wafat, kepemimpinan itu digantikan oleh Al-Aziz Imaduddin. Kemudian dalam proses kepemimpinannya,
dia mengalami konflik atau masalah, yaitu melawan saudaranya sendiri, Al-Fadl, penguasa Damaskus. Beliau wafat pada tahun 595 Hijriah dan kekuasaannya berpindah ke putranya Al-Mansur. Kemudian Al-Mansur disingkir oleh Al-Adil dari kursi kesultanannya untuk merebut kekuasaan dan dijabat oleh Al-Mansur pada saat itu. Yang selanjutnya itu Al-Adil telah merebut kekuasaan dari Al-Mansur tadi, dan kemudian dia wafat pada tahun 615 Hijriah dan digantikan oleh putranya yaitu Al-Kamil. Dan pada masa kekuasaan awal Al-Kamil ini, serangan salib kelima dilancarkan guna memenuhi serangan dari Paus. Serangan diarahkan ke arah Mesir, tempat di mana Daulah Anbiya berdiri pada pertama kali dan saat itu. Dan setelah mengalami pertempuran yang sangat sengit, pasukan salib menguasai di daerah Dimyat, dan mengandalkan jumlah dari pasukan dan terus bergerak serta berniat kembali untuk menyerang Kairo pada tahun 619 Hijriah. Selanjutnya, setelah beliau wafat dan digantikan oleh Al-Kamil. Al-Kamil yang menggantikan kepemimpinannya sebagai sultan pada masa itu. Kemudian Al-Kamil wafat pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi. Dinasti Ayyubiyah terkoyak pada saat itu dan oleh pertentangan dari dalam, pertentangan internal. Nah, Al-Malik kemudian diganti oleh Al-Malik Saleh. Lebih dari 100.000 orang pasukan salib dipimpin oleh Louis yang bertolak menuju Dimyat untuk merebut kembali kekuasaan tersebut dan berhasil menguasainya. Kemudian setelah Al-Malik wafat, istrinya Sajarah Ad-Dur yaitu memasukkan tanda tangan untuk meminta putrinya pulang ke Mesir sebagai pengganti dari ayahnya yang meninggal, dengan memasukkan tanda tangan dari Al-Malik. Setelah istrinya itu mengumpulkan para militer untuk menobatkan putranya sebagai pengganti dari ayahnya, dan dinobatkan putranya itu, Turan Shah, sebagai khalifah pengganti Al-Malik Saleh. Setelah menjadi khalifah atau pemimpin, kemudian Turan Shah itu meminta ibunya untuk memberi semua harta kekayaan ayahnya kepada dia dan memaksa kaum Mamalik. Dan setelah 7 tahun menjabat, karena perlakuannya yang begitu kepada kaum Mamalik membunuhnya dan menunjukkan ibunya sebagai pengganti beliau untuk memimpin kekuasaan. Selama 3 bulan ibunya memimpin kekuasaan dan beliau kemudian mengundurkan diri dengan sukarela karena dia merasa dia belum pantas menjadi seorang pemimpin. Kemudian kaum Mamalik setelah ibunya itu Sajarah Ad-Dur itu mengundurkan diri, kaum Mamalik sepakat mengangkat Ashraf sebagai pengganti dari ibu dari Turan Shah tadi. Dan saat itu Ashraf baru berumur 8 tahun. Dan karena umurnya yang masih muda, jadi kaum Mamalik menunjuk Izzuddin Aibak Al-Turkumani untuk menjadi wakil Ashraf itu dalam memerintah, dalam memimpin, karena beliau masih sangat muda. Kemudian Izzuddin tadi menikahi ibunya Turan Shah tadi, yaitu Sajarah Ad-Dur. Dan Izzuddin menyingkirkan Ashraf juga untuk merebut kekuasaannya. Dan pada saat itulah berakhirnya dinasti Ayyubiyah di Mesir. Mungkin itu saja mengenai khalifah yang ada pada masa itu. Dari 10 khalifah selanjutnya itu ada tokoh para ilmuwan atau tokoh ulama pada saat itu. Ini dalam
Salam. Yang pertama itu ada Abdul Latif Al-Baghdadi dan Al-Hufi. Beliau adalah ahli ilmu mantik atau ilmu ketuhanan dan ahli ilmu bayan atau ilmu bahasa. Selanjutnya ada Abdul Syekh Abdul Qasim Al-Manfalubi yang bergelut dalam bidang ahli fikih. Yang ketiga itu ada Samsudin Kholikan, beliau adalah seorang ahli sejarah. Selanjutnya itu ada Abu Abdullah Al-Qudai, dia itu bergelut dalam bidang fikih, hadis, dan sejarah juga. Selanjutnya itu ada Abu Abdullah Muhammad bin Barokat yang bergelut dalam bidang nahu. Jadi dia ada seorang ahli nahu. Yang terakhir itu ada Hasan bin Khotir Al-Farisi. Beliau itu adalah seorang ahli fikih dan ahli tafsir. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, yang Ibu persilahkan. Mungkin ada yang belum jelas. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu minta kalian untuk membaca dari khalifah tadi dan para ilmuwan. Baiklah, kalau tidak ada yang kalian tanyakan, nanti Ibu yang akan bertanya. Ulfa, sebutkan nama khalifah. Salahuddin Yusuf dari 1174 sampai 1193. Al-Aziz Ibnu Salahuddin 1193 sampai 1198. Baiklah, cukup selanjutnya Ummu Salamah. Mansur Ibnu Al-Aziz dari 1198 sampai 1199 dan Al-Adil 1 Ahmad Ibnu Ayyub dari 1199 sampai 1218. Ayo Madani. Al-Kamil dari 1218 sampai 1298. Al-Adil dari 1208 sampai 1240. Jadi, Malik Al-Salim dari 1290 sampai 1299. Mazan Yasin Jalil dari 1259. Eliza Syarah Al-Dur istri Malik Saleh memimpin dari 1249. Asyiraf Ibnu Yusuf memimpin dari 1249 sampai dengan 1260. baiklah, selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian, minta kalian untuk ini jodohkanlah, untuk menjodohkan para tokoh ilmuwan dalam kisah tadi dan keahlian mereka dalam bidang apa saja.
Selanjutnya Agil Madani. Ummu Salamah. Selanjutnya Upa. Baiklah, sudah ya. Dari Ibu minta kalian untuk menghafal. Diberi waktu beberapa menit untuk kalian hafal para semuanya. Ahli ilmuwan dari 1 sampai 6, dan dalam ahli ilmuwan apa saja nanti Ibu akan mengadakan tanya jawab, dan siapa yang paling cepat dan jawabnya akan dapat nilai plus. Baiklah, silakan. Ahli nahwu. Sama dong. Baik. Yang bergelut dalam bidang ahli fikih, hadis dan sejarah. Oke, Agil Madani, kelompok B. Abu Abdullah Al-Burdai, ahli fikih, hadis dan sejarah. Apa? Oh ya, benar. 100. Yes. Selanjutnya Syekh Abdul Qasim Al-Manufalubi, itu dalam ahli apa? Ya, Elza dan Ahli fikih. Ya, benar. Ahli fikih. Selanjutnya tambah khalifah ya. Tambah khalifah. Khalifah yang ke-6 siapa? Baiklah, pada kelompok B silahkan. Al-Adil 2. Ya, benar. Selanjutnya yang ahli dalam bidang ilmuwan, yang ahli dalam bidang tafsir dan fikih. Baiklah, pada kelompok B Hasan bin Khalil Al-Farisi. ya, benar. Ini soal terakhir. Siapa pelopor atau pendiri pertama dari Indonesia India? Ya, pada kelompok A. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, benar 100. Baiklah, jadi pemenangnya Kelompok B. Yes. Skornya 300. Pada kelompok A 100. Bahas mengenai para khalifah dan para ilmuwan dan setelah yang ada pada bangsa Indonesia India. Kita sudah mengetahui ya itu keahlian mereka itu dalam bidang apa saja, serta seperti apa kepemimpinan dan seperti apa awal mereka dalam memimpin itu yang dapat gelar menjadi sultan itu. Dan saya berharap kalian bisa mempelajari, bisa
belajar di rumah dan menghafal nama-nama dari para khalifah serta sejarah dan bidang keahliannya dalam apa saja. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan dalam bentuk tulisan. Dari para ilmuwan dan khalifah tersebut kita bisa memetik hikmah dan bisa kita meneladani bagaimana mereka dalam memimpin, dalam memegang kekuasaannya. Yang baik saja kita contohkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di masyarakat. Yang kita tidak baik seperti ada yang tadi untuk bisa sukses atau untuk bisa menduduki jabatan yang tinggi kita menjatuhkan seseorang, itu tidak boleh. Jadi kita ambil saja yang baiknya dari para khalifah serta para ilmuwan yang ada pada masa itu. Kita bisa meneladani bagaimana kesungguhan para ilmuwan yang menggeluti keahlian mereka dalam bidang masing-masing. Jadi bisa kita contohkan bagaimana caranya agar mereka ahli dalam bidang tersebut. Mungkin ada yang berminat juga untuk jadi ahli dalam sejarah, misalnya fikih atau ilmu bahasa dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, pada Allah kita sama-sama mengampun dan berharap kita jaga kesehatan dalam kondisi negara kita, dunia kita seperti ini, serta semangat dalam menjalankan ibadah puasa karena besok kita sudah mulai mungkin sudah memasuki bulan suci Ramadan. Baiklah, untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan alangkah baiknya kita lanjutkan dengan melafazkan doa. Bisa belajar doa mulai. Bismillah.